Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang para pemirsa. Saya Muhammad Miftahul Ulum ingin menyampaikan kuliah dasar-dasar metode penelitian dan tema pada kesempatan kali ini adalah tentang penelitian eksperimen. Apa itu penelitian eksperimen? Langsung saja kita mulai penelitian eksperimen ya. Pengertian eksperimen ini adalah percobaan yang tersistem dan terencana. Jadi kadang-kadang kita melakukan coba-coba ya, ingin mendapatkan sebuah prestasi, mendapatkan penghargaan, tetapi kadang-kadang sifatnya coba-coba. Coba-coba daftar di sini barangkali diterima. Ini coba-coba. Percobaan tidak harus dilakukan secara sengaja atau tidak sengaja ya. Kadang-kadang percobaan, coba-coba yang sering kita lakukan mungkin tidak teratur ya, tidak tersistem atau tidak terencana, sehingga nanti hasil dari coba-coba tadi kita itu ya tidak begitu berarti dalam kehidupan yang keberlanjutan. Artinya ya sudah, kalau tidak terlaksana ya sudah begitu ya. Nah, dalam penelitian eksperimen ini ketika percobaan kita gagal ya, ini biasanya ada siklus kedua. Ada percobaan yang kedua ya, dan kedua dan ketiga dan seterusnya sampai menghasilkan tujuan dari penelitian tersebut. Maka singkatnya adalah penelitian eksperimen itu percobaan yang tersistem dan terencana. Sistematisnya ini mulai dari mengumpulkan data, mengolah data, menganalisis, dan menyajikan. Ya, mengumpulkan. Metode pengumpulannya bagaimana? Nah, ada dalam penelitian eksperimen ini, eksperimen ini kan merupakan salah satu pendekatan dari penelitian kuantitatif ya. Kuantitatif itu penelitian yang berbasis angka, termasuk penelitian kuantitatif ya, karena ingin mencari dampak atau hasil dari uji coba tersebut. Maka ini harus didukung dengan data-data angka, data-data data yang berbasis angka, sehingga nanti bisa dianalisis baik menggunakan persentase atau statistik ya. Mengumpulkan data ya, dikumpulkan baik menggunakan metode wawancara, observasi, angket ya. Biasanya yang lebih kental dengan penelitian ini adalah angket. Atau bukan hanya angket, yaitu uji coba itu sendiri. Ya, misalkan ya, ada penelitian tentang pengaruh motivasi belajar terhadap prestasi belajar siswa. Ini kalau dalam konteks pendidikan ya, penelitian pendidikan. Jadi kita ini ingin mengukur berapa tingkat motivasi peserta didik, sehingga dari tingkat motivasi tersebut nanti bisa dilihat memiliki pengaruh yang signifikan atau tidak terhadap prestasi belajar. Kalau motivasinya bagus ya, kemudian prestasinya bagus atau bagaimana. Ini data-datanya dikumpulkan. Data apa? Data tentang motivasi ya, data tentang motivasi. Bentuknya apa? Nah, biasanya bentuknya instrumen-instrumen yang sudah menjadi finalisasi dari identifikasi masalah. Misalkan kita sudah mengidentifikasi masalah tentang motivasi variabel X ini ya. Sudah mengidentifikasi variabel X ini menjadi sebuah ya identifikasi masalah yang nantinya berbuah menjadi rumusan masalah. Perlu kita ketahui bahwa identifikasi ini bukan rumusan masalah ya. Identifikasi ini berbagai macam masalah-masalah ya, banyak sekali yang kaitannya dengan motivasi, tapi ini belum menjadi rumusan masalah karena rumusan masalahnya ini nanti akan diarahkan disinkronkan dengan variabel y-nya itu ya, variabel y-nya itu yaitu
tentang prestasi belajar tadi. Maka kita perlu mengumpulkan data tentang motivasi, misalkan apakah siswa memiliki antusias pada saat proses belajar mengajar, apakah siswa itu memiliki kesungguhan dalam mengerjakan tugas di rumah, apakah siswa memiliki keseriusan ketika diberi pelajaran oleh guru. Nah, ini beberapa motivasi-motivasi ya. Apakah siswa tertarik ketika guru memberikan materi? Ya, ini apakah siswa tertarik dengan karakter gurunya dan seterusnya. Ini adalah instrumen-instrumen yang berangkat dari identifikasi masalah tentang motivasi belajar itu sendiri. Nah, ini sudah dikumpulkan ya, sudah dikumpulkan. Nanti dihitung datanya ya, dihitung. Kemudian dihitung itu berarti diolah ya, diolah, dihitung bagaimana prosentase dari instrumen-instrumen tadi itu. Nah, kemudian setelah dihitung dengan data kuantitatif ya, ternyata dari sekian siswa, dari 50 siswa ternyata yang memiliki motivasi besar ada sekian persen misalkan ya. Nah, itu dari persentase itu kemudian dianalisis dan kemudian setelah dianalisis dibuatkan, disajikan dalam bentuk hasil dari analisis itu. Disajikan ini loh hasil dari motivasi siswa terkait motivasi belajar siswa ya, yang kemudian nanti memiliki dampak atau pengaruh terhadap prestasi belajar. Jadi disajikan. Ini langkah-langkah ini adalah langkah-langkah yang sistematis ya, sistematis eksperimen ya, diuji coba. Nanti ada uji coba ya kalau di metode eksperimen ini. Ya. Jadi dari hasil yang sistematis yang macam-macam ini bisa menjawab masalah atau menguji hipotesis ya. Perlu kita ketahui bahwa penelitian eksperimen itu ya harus ada hipotesis. Mengenal, kita harus menduga sementara. Dugaan sementara kita adalah misalkan motivasi belajar itu memiliki pengaruh terhadap prestasi. Ya, ini dugaan sementara. Hipotesis. Nah, jadi dalam penelitian eksperimen ini, dari langkah-langkah yang sistematis tadi, mulai dari mengumpulkan, mengolah, menganalisis, dan menyajikan, kita akan menggunakan metode eksperimen ya. Maka dalam metode eksperimen itu ada metode yang manipulasi dan kontrol. Kalau manipulasi itu berarti kita membuat sebuah uji coba kepada siswa ya, karena kita dalam konteks pendidikan misalkan kepada siswa dilakukan uji coba dengan membuat pertanyaan-pertanyaan tadi ya, membuat angket-angket tadi ya, atau diuji coba dengan melakukan pelatihan motivasi ya, melakukan pelatihan motivasi terhadap siswa. Setelah dilakukan pelatihan motivasi oleh guru terhadap siswa, ini apakah siswa tadi memiliki prestasi yang cukup bagus atau tidak ya, memiliki dampak pada prestasinya atau tidak. Nah, ada di dalam eksperimen itu kontrol. Artinya kontrol ini siswa-siswa yang tidak dieksperimenkan, tidak diuji cobakan. Nah, nanti akan kelihatan hasilnya. Siswa yang sudah melakukan pelatihan motivasi ya, diberi motivasi dengan untayan kata-kata yang yang inspiratif oleh guru terhadap siswa misalkan. Jadi dibuat perlakuan yang begitu memunculkan motivasi yang sangat besar terhadap siswa ya, dimotivasi, diberikan saran, pokoknya dinaikkan ya karakter pribadi siswanya itu dijunjung tinggi supaya nanti akan kelihatan berdampak tidak terhadap prestasi belajar. Di sisi lain ada beberapa siswa yang tidak diberlakukan seperti itu. Nah, ini dalam rangka apa? Untuk mengontrol ya, untuk mengontrol ketika siswa tidak melakukan pelatihan motivasi, diberikan saran-saran, berikan inspirasi-inspirasi,
artinya dia hanya diam saja di tempat. Ini untuk mengontrol lah, sehingga nanti akan kelihatan bahwa eksperimen tadi ya itu memang benar-benar ada pengaruhnya atau tidak. Ya, kalau ada pengaruhnya berarti nanti prestasinya bagaimana, semakin tinggi atau tidak. Ya, kalau semakin tinggi berarti eksperimennya itu berhasil sesuai dengan hipotesis. Kalau eksperimennya hasilnya itu kurang memuaskan atau biasa saja, ini ada yang salah mungkin dalam pencarian dalam melakukan pengolahan datanya, menganalisis datanya, mungkin ada yang salah ya, sehingga harus diulang kembali. Ini bagaimana? Kalau memang kenyataannya demikian, tidak ada perubahan sama sekali, ya ini berarti tidak sesuai dengan hipotesis, ya tidak sesuai dengan hipotesis. Berarti uji coba ini, penelitian eksperimen ini tidak berhasil, sehingga penelitian yang berjudul tadi pengaruh motivasi belajar terhadap prestasi belajar itu tidak ada dampak sama sekali. Ya, yang namanya penelitian kan boleh berhasil, boleh tidak, ya tidak harus dipaksakan. Berarti kita perlu mencari tema lain di dalam sekolah tersebut. Jangan-jangan yang membuat siswa tersebut memiliki prestasi bukan dari segi motivasi, ya mungkin dari segi permainan, dari segi diskusi, ya pengaruh permainan edukatif terhadap prestasi belajar, mungkin pengaruh diskusi, pengaruh metode diskusi dalam meningkatkan prestasi belajar. Mungkin dari situnya. Jadi secara umum bukan dari segi motivasinya. Itu bisa saja ya. Sehingga harus mencari tema lain atau mencari identifikasi masalah yang lain, ya itu ya. Jadi harus ada. Ini namanya penelitian eksperimen, ya, menggunakan metode yang kuantitatif. Jadi pada dasarnya tujuan penelitian eksperimen ini yang mengetahui sebab akibat antar variabel. Ya tadi sebabnya siswa memiliki motivasi, maka akibatnya prestasinya naik atau turun. Ya, kalau dianalogikan ya, dilogiskan ya, kalau yang namanya motivasi kan mestinya harusnya ada dampak positif ya. Tapi kita tidak dalam penelitian eksperimen ini tidak bisa dipaksakan. Sebagaimana penelitian yang sifatnya murni, misalkan ya penelitian tentang yang ada di laboratorium lapangan, misalkan tentang pertanian atau perikanan, ya. Contohnya pengaruh posisi penanaman, pengaruh jarak tanaman cabai terhadap kualitas cabai, misalkan ini dalam konteks pertanian. Ini jarak antar cabai itu harus berapa meter, harus sekian meter atau berapa yang kemudian nanti bisa berkualitas pada hasil dari cabai itu sendiri. Ini kan perlu penelitian, perlu eksperimen, ya. Eksperimennya uji coba itu, ya. Saya akan meletakkan cabai di sini, sebelahnya 1 meter, yang lainnya jaraknya setengah meter, yang berikutnya jaraknya 2 meter, yang berikutnya 1 meter tapi ada pupuknya, gitu kan ya. Ini hasilnya pasti akan berbeda-beda. Ini adalah ada mengetahui sebab akibat yang semacam ini. Tujuan penelitian eksperimen, ya. Ya, tadi variabel dalam penelitian eksperimen ya, ada eksperimental dan non eksperimental itu tadi ya. Eksperimental yang perlu diuji coba, yang non eksperimental itu yang tidak perlu diuji coba, ya. Sebenarnya tidak perlu diuji coba itu juga merupakan bagian dari penelitian itu sendiri, ya. Bukan berarti ini tidak bermanfaat sama sekali, bukan. Ini ada ada pembanding. Makanya dalam penelitian eksperimen ini ada yang namanya pembanding, ya. Oke, kita lanjut. Nah, metode dalam penelitian eksperimen ini ada eksperimen dengan kelompok pembanding, ada eksperimen tanpa kelompok pembanding.
dengan kelompok pembanding misalkan begini. Ya, misalkan saya contohkan, Anda kuliah di sebagai guru PIAUD ya. Anda ingin membandingkan sehingga nanti penelitian itu komparasi ya, komparasi. Tadi kelas yang A motivasi belajar terhadap prestasi belajar. Kelas A itu melakukan treatment, melakukan uji coba. Yang kelas B tidak dilakukan pembanding, ya, tidak dilakukan pembanding. Ini adalah pembanding. Bagaimana nanti kelas A dan kelas B? Ya, kalau yang tidak pembanding, tanpa pembanding, ya ini memang hanya satu kelas, ya satu kelas. Hanya satu kelas. Kemudian nanti sebelum melakukan treatment kan Anda punya data, ya. Sekolah punya data. Data bagaimana ketika guru-guru tersebut tidak melakukan pelatihan motivasi, ya, tidak melakukan motivasi terhadap peserta didik itu. Hasilnya bagaimana ya? Ya mungkin bisa dilihat dari data di rapotnya, di hasil studinya bagaimana. Nah ini hasilnya sekian, data ya. Kemudian Anda melakukan eksperimen ya. Ini kan nggak ada pembanding sama sekali ya. Jadi semuanya dicoba. Satu kelas semuanya itu dicoba. Bagaimana hasilnya? Ya, setelah itu nanti hasilnya akan kelihatan. Oh iya, ternyata dengan melakukan uji coba, ya ini ada sedikit perbedaan antara metode pelatihan motivasi terhadap prestasi belajar dengan yang tadinya belum dilakukan motivasi. Ini ya. Kemudian selanjutnya tentang karakteristik penelitian eksperimen. Ya. Variabel bebas yang dimanipulasi. Ya. Variabel lain yang berpengaruh. Ya. Variabel lain yang berpengaruh. Jadi misalkan ada penelitian tadi pengaruh motivasi belajar terhadap prestasi belajar. Jadi motivasi belajar terhadap prestasi belajar itu ya. Variabel bebasnya itu adalah yang X-nya tadi itu ya, motivasi. Kita akan melihat pengaruhnya motivasi terhadap prestasi ya. Jadi prestasi ini bahasanya itu adalah diikat oleh variabel bebas itu tadi X-nya ya, sehingga motivasi belajar terhadap prestasi. Karena biasanya bukan hanya motivasi, misalkan ya tadi yang saya katakan, minat belajar terhadap prestasi, kualitas guru terhadap prestasi dan seterusnya. Ini bebas, apapun semuanya variabel bebas yang dimanipulasi. Kita akan memanipulasi motivasi, kita akan memanipulasi tentang bagaimana gaya guru dalam mengajar, kita akan memanipulasi pelatihan minat bakat terhadap siswa. Ini variabel bebas yang dimanipulasi ya. Hingga dari manipulasi tadi ya, manipulasi itu kan ada yang tadi pembanding dan non pembanding ya. Itu nanti akan berdampak pada variabel lain yang berpengaruh ya. Variabel lain yang berpengaruh tadi itu ya prestasi ini tadi ya, pengertian variabel prestasi. Nah, dalam hubungannya antar variabel ini sifatnya macam-macam ya. Ada yang sifatnya memang timbal balik, ada yang sifatnya hubungan, ada yang sifatnya simetris. Ya, itu saling memiliki pengaruh. Kemudian observasi langsung oleh peneliti ya, jelas ya, peneliti harus terjun langsung. Kemudian contoh lain selain tadi yang saya katakan. Pengaruh model pembelajaran kolaboratif terhadap kemampuan kognitif siswa MI mata pelajaran fikih. Pengaruh model pembelajaran kolaboratif ya, bagaimana terhadap kemampuan kognitif. Yang akan kita manipulasi itu adalah model pembelajaran kolaboratifnya. Kita akan memanipulasi di situ, memanipulasi siswa-siswa yang dijadikan sebagai treatment uji coba, memanipulasi siswa-siswa yang tidak dilakukan treatment atau uji coba di situ ya. Nah, siswa-siswa yang dilakukan treatment uji coba ini sifatnya acak ya. Maka dalam pengambilan sampel di penelitian eksperimen ini sifatnya adalah
mengambil secara acak. Artinya kita tidak usah memilih-milih mana yang pintar, mana yang bodoh ya. Karena kita tidak mengetahui, tidak akan meneliti tentang pintar bodohnya siswa, tapi akan mengetahui tentang variabel kita yang akan teliti itu ya. Variabel itu nanti kalau misalkan ada pengaruh dari segi kecerdasan, IQ dan lain sebagainya, itu nanti di variabel lain ya, yang sifatnya akan menjadi tambahan materi, begitulah ya. Ya. Kemudian ada contoh lagi nih ya, penelitian eksperimen. Pengaruh reward and punishment terhadap prestasi belajar ya. Hampir sama dengan yang saya contohkan tadi, pengaruh motivasi ya. Kita akan memanipulasi rewardnya dan punishmentnya siswa-siswa yang ketika mendapatkan nilai baik, bagaimana diberi reward, siswa-siswa yang nakal kemudian diberi punishment. Nah, dari penerapan reward and punishment yang semacam ini, apakah kemudian nanti ada dampaknya terhadap prestasi belajar? Ini perlu eksperimen ya, perlu uji coba. Kemudian itulah ya, ini saya contohkan penelitian-penelitian yang ada dalam konteks pendidikan ya. Sebenarnya penelitian eksperimen ini berangkat dari penelitian yang murni ya, yang berada di jalur-jalur seperti eksak, fisika, biologi ya. Kayak tadi saya contohkan tentang pertanian, bagaimana pengaruh jarak penanaman cabai terhadap kualitas cabai ya, pengaruh gizi makanan ikan hias terhadap kualitas kekuatan hidup ikan hias tersebut. Ini bagaimana, ini perlu uji coba, perlu pelaksanaan yang sesuai dengan data realita yang ada, tergantung bagaimana laboratoriumnya ya. Karena penelitian eksperimen itu harus ada laboratorium. Kalau di penelitian biologi, kimia itu memang ke laboratorium kan di ruang kelas ya. Kalau di pendidikan, laboratorium itu di ruang kelas, tetapi bukan hanya ruang kelasnya, tetapi siswanya yang ada di dalam kelas itu, micro teachingnya bagaimana. Nah, kalau penelitian di laboratoriumnya di luar atau outdoor ya, outdoor itu ya tadi seperti penanaman cabai dan sebagainya. Baik, itu penelitian eksperimen ya. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di lain kesempatan. Dan bagi teman-teman yang akan melaksanakan penelitian eksperimen ini, semoga lancar dan mendapatkan hasil yang memuaskan. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.